Setiap manusia ingin terlahir dalam keadaan normal dan tentunya jiwa yang sehat. Kita semua memiliki rasa empati dan simpati kepada sesama. Namun, apa yang terjadi kepada mereka yang memperlakukan orang lain seenaknya? Mereka menindas orang lain, layaknya mereka adalah seorang raja. Manusia seharusnya tidak lupa jika orang-orang juga memiliki perasaan. Sebegitu sulitkah kalian menahan tindakan tersebut? Kita juga manusia, dan kita juga ingin memanusiakan manusia. Namun, kenapa masih banyak orang-orang di luar sana yang seperti itu? Akhir-akhir ini terdapat kasus bunuh diri sebanyak 663 di Indonesia. Kasus tersebut cenderung dipicu oleh gangguan kesehatan mental, tentunya dengan beragam persoalan. Dan tanpa kalian sadari, masih banyak orang yang belum tahu tentang gangguan mental itu apa. Dia mungkin menyimpan begitu banyak cerita, entah itu berawal dari trauma atau lingkungan terdekat. Dia merasa tidak ada pendengar satupun dan tidak ada yang peduli satupun kepadanya. Sehingga dia menjadi stres dan depresi karena memendam itu semua. Di kalangan remaja, akhir-akhir ini banyak yang terkena bipolar, depresi, dan gangguan kecemasan. Tentu banyak faktor-faktor yang mereka alami dan tanpa kita ketahui. Sudah banyak berita-berita di internet atau di televisi tentang bunuh diri, di mana cenderung dipicu oleh gangguan kesehatan. Mungkin akan ada beberapa orang yang menganggap gangguan mental itu tidak nyata, alay, lebay, dan lemah. Namun, itu semua salah. Mereka melupakan satu poin, di mana mereka tidak akan merasakan apa yang orang lain rasakan. Mereka menertawakan dan menganggap remeh tentang gangguan mental. Tanpa kalian sadari, kalian juga bisa terkena kapan saja. Atau mungkin kalian sudah terkena. Beberapa jenis gangguan kepribadian yang ada di kalangan remaja akhir-akhir ini ya, yang sering kali didapati salah satunya bipolar ya. Di bipolar ini memang sepertinya jadi trending topik untuk remaja dan dewasa. Kemudian depresi pada remaja memang mulai banyak. Kemudian gangguan cemas. Seperti kataku sebelumnya, banyak kasus yang terjadi karena gangguan mental. Namun, teruntuk kalian yang mengalami hal ini, teruslah menjalani hidup sebagaimana mestinya. Tetaplah bertahan dan teruslah berjuang. Penyebab bipolar itu ada dua. Yang pertama biologis dan psikologis. Biologis adalah secara otak ya, biologis karena memang menyerangnya otak dan bisa jadi turunan. Jadi bipolar itu ada dua, yaitu fase manik dan depresif. Fase manik adalah ketika penderita merasa energinya berlebih, tidak bisa dikontrol, sehingga terkadang pekerjaan yang harusnya dia kerjakan secara singkat bisa menjadi lebih banyak dibandingkan porsi yang harusnya dia lakukan. Sedangkan ketika pada fase depresi adalah ketika dia merasa down, turun, merasa energi itu habis seketika. Jadi fase bipolar itu biasanya tidak bisa dikontrol oleh si penderita. Ketika menjadi fase manik, biasanya orang-orang bipolar ini perlu support system yang lebih. Ketika depresi pun begitu. Dia bisa sedih yang berkepanjangan tanpa sebab. Penyebab dari bipolar salah satunya adalah adanya amarah, kecewa, rasa sedih ketika kecil yang tidak tersalurkan, tidak dapat dia pahami, dan adanya rasa tidak diperhatikan, dibuang, diabaikan, padahal mungkin itu tidak seperti yang dia bayangkan. Aku selalu dibuang oleh lingkunganku, bahkan keluarga aku pun membuangku.
Akhirnya aku selalu merasa dibuang dan menjadi takut kepada semuanya. Aku tenggelam dalam ketakutan yang begitu dalam. Dan aku harus selalu meminum obat agar aku merasa tenang. Ketika dia manik, maka obat adalah pertolongan pertama yang harus dilakukan. Yang kedua adalah pendamping. Karena mendampingi orang bipolar tidak semudah mendampingi orang yang normal. Moodnya tidak bisa dipahami secara logika terkadang. Itu yang harus dilakukan. Ketika depresif, maka orang bipolar harus diberikan ruang untuk menyalurkan katarsisnya atau emosinya secara baik. Seberapa penting kita harus punya wawasan terhadap gangguan mental. Ini sebetulnya isu yang menarik ya, karena kebanyakan orang biasanya menganggap gangguan mental itu nomor 2, fisik nomor 1. Padahal kita bisa melihat bahwa banyak sekali gangguan fisik yang dimulai dari gangguan mental. Mereka juga sering bilang kepadaku kalau aku kurang iman dan kurang dekat kepada Tuhan. Orang yang ke psikolog, ke psikiater itu pada dasarnya adalah orang-orang yang paham agama. Dia tahu benar dan salah, hanya saja ada makna yang belum dia pahami. Ada istilah bahkan, jangan ajari sabar pada orang depresi, jangan ajari ikhlas untuk orang depresi, karena mereka sudah melakukan itu bertahun-tahun gitu ya. Jadi bukan itu inti permasalahannya. Manusia sekarang khususnya, sebetulnya bukan hanya remaja, sebaiknya memang lebih mengenal dirinya, tapi tidak dengan self-diagnose. Jadi sebetulnya banyak media yang memang memberitahu informasi tentang kepribadian, tentang gangguan dan sebagainya, tapi sebaiknya juga harus memilih mana informasi yang tepat, yang akurat tentang hal itu, sehingga dia mendapatkan informasi yang baik, yang benar gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pentingnya memahami, menyoroti, memperhatikan memang kepentingan kesehatan mental. Kesehatan mental itu adalah kunci utama ketika seseorang bisa melakukan segala sesuatu aktivitas dengan baik. Targetnya bukan achievement, targetnya bukan materi, targetnya bukan prestasi yang gemilang, tapi kebahagiaan diri yang utama. Ketika dia sudah mendapatkan itu, dia sudah tahu apa yang dia cari dan dia bahagia di situ, maka dia akan bisa menjalankan semua aktivitasnya dengan produktif dan lancar begitu. Yang dikhawatirkan adalah ketika manusia sekarang mengerjakan segala sesuatu karena mengikuti percepatan zaman yang tidak ada ujungnya. Yang ada banyak sekali manusia sekarang yang merasa kesepian di tengah keramaian. Ramai orang, fasilitas memadai, tapi dia merasa sepi, dia merasa miskin, dia merasa tidak berguna. Itu yang paling buruknya dari manusia sekarang, yang mungkin jarang ditemui zaman dahulu, di mana orang zaman dahulu mungkin lebih sederhana memandang hidup, lebih simpel gitu ya memandang hidup, target-target juga lebih mudah dicapai, sehingga manusia zaman dulu mungkin lebih asertif, kalau yang saya bilang tadi, lebih bisa menyesuaikan diri dengan baik, sehingga manusia sekarang sebaiknya menjadi manusia modern yang juga memahami siapa jati dirinya yang sesungguhnya, sehingga mata rantai dari tumbuhnya gangguan kepribadian bagi keturunan yang nanti bisa lebih diredusir, diminimalisir begitu. Namun ini semua bukan tentangku, melainkan tentang dia. Aku harap semoga dia berjuang terus sampai akhir, dan semoga hal-hal yang baik akan datang kepadanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menemani dia dalam keadaan apapun. Halo, nama aku Ayu Nintias, aku biasa dipanggil Ayu. Umur aku 20 tahun, aku kuliah di salah satu universitas di Bandung. Aku juga didiagnosis bipolar sama panic attack. Awal mula kenapa aku bisa didiagnosis bipolar itu awalnya karena mungkin beberapa kejadian di hidup aku yang bikin aku jadi seseorang yang bisa dibilang aneh.
sama lingkungan. Di SD aku yang dulu tuh aku ditolak sama semua temen-temen aku karena aku selalu dibilang aneh. Entah aku selalu kayak menyendiri dan aku tuh menutup diri juga sih, emang itu salah. Tapi maksudnya tuh aku tuh emang selalu diem dan kayak aku tuh memilih duduk di pojok sendiri gitu. Beranjak aku SD, omongan-omongan yang kayak aku anak food dan lain-lain itu masih ada. Bahkan sampai aku tuh pernah nanya ke ibu kayak, "Bu, bener gak sih omongan orang kalau aku tuh bukan anak ibu? Bu, bener gak sih omongan tetangga?" Suka gitu-gitu kan. Karena aku dari kecil emang udah dapet omongan-omongan yang kayak gitu. Sampai ujungnya aku bilang ke ibu dan ibu selalu bilang kayak, "Enggak, kamu itu anak ibu," kayak gitu. Terus aku kalau ibu udah ngeluarin itu aku udah merasa kayak, oke, aku anak ibu. Tapi ada satu sisi dari aku kecil, aku tuh punya seseorang yang dipanggil Mama Teteh. Dan aku bingung Mama Teteh itu siapa. Aku selalu tanya ke ibu aku kayak, "Mama Teteh itu siapa, Bu?" Kayak gitu-gitu. Terus ibu selalu bilang kayak, "Itu kakaknya papa kamu," katanya gitu-gitu. "Oh, oke," gitu. Terus udah kayak gitu berjalan terus sampai pada akhirnya aku SMP. Di SMP aku juga mendapat penolakan dari beberapa orang di sekolah, tapi aku nggak terlalu ambil pusing. Mungkin ya kayak ya udahlah, kayak karena kebiasaan di SD aku juga aku sendiri, jadi kayak ya udah gitu. Tapi untungnya aku punya temen-temen yang emang ada juga yang support aku. Aku tuh pernah pulang sampai malam, terus besoknya mau main sama cowok aku. Ibu aku tuh sampai mungkin kesel ya karena aku main sama cowok aku. Dan karena ibu aku udah gak setuju sama cowok aku, ibu aku bilang kayak, "Kamu tahu orang lain udah bilang anak pungut ke kamu, dan kamu harus tahu posisi kamu di sini." Kayak gitu. Kayak aku tuh langsung diam, langsung kayak bilang, "Kok ibu aku ngomong kayak gitu?" Nah semenjak itu aku bilang, "Maksud ibu apa?" Terus ibu aku sambil ngebentak bilang kayak, "Iya, tahu diri kamu tuh siapa di sini, kamu tuh tahu kamu bukan anak ibu, ya udah tahu diri," kata gitu. Terus aku tuh langsung kayak di situ langsung, karena dari kecil aku udah dapet penolakan banyak dari lingkungan sekitar, aku tuh jadi seseorang yang menutup diri sama keluarga. Aku mending gak usah kumpul dan lain-lain. Dan aku sama ibu aku tuh puncak bertahan aku tuh cuman ibu aku dari aku SMP tuh, karena aku yakin cuman ibu doang yang sayang sama aku. Tapi waktu itu keluar kata-kata itu jadi bikin aku tambah kayak mundur dan gak mau orang-orang tuh kayak udah gak usah deket-deket aku. Orang yang aku pengen pertahanin sampai aku hidup aja, saat di hidup aku orang lagi juga bilang kayak gitu ke aku. Jadi aku tuh udah punya penolakan dari ibu aku juga. Setelah ibu ngeluarin kata-kata itu, aku tuh jaga jarak dan aku tuh cari tahu siapa mama aku. Kalau aku sama mama mungkin hidup aku nggak tahu kayak gimana, tapi aku akan jadi aku yang sekarang gitu. Kenapa aku bertahan sama mantan aku minta balikan tuh waktu pas aku lagi drop itu, aku minta balikan. Terus mantan aku tuh kayak ya udah balikan. Kenapa aku minta balikan? Karena menurut aku yang bisa jagain aku keluarga dia. Mungkin itu keluarganya baru ya, tapi maksud aku tuh dia yang bisa bawa ke rumah sakit. Keluarga dia tuh emang benar baik. Emang anaknya nggak baik tapi dia yang baik gitu. Terus udah kayak gitu, singkat cerita 2021 awal aku ada yang ngechat bibi dari mama, katanya kalau misalnya papa itu udah nggak ada. Sedangkan aku tuh anak yang selalu mikir ya udah, aku tahu aku bukan anak ibu, tapi aku yakin suatu saat aku nikah, mama ada, papa juga bakal jadi wali aku. Tapi dikasih tahu sama bibinya mama, adiknya mama, katanya kalau papa udah nggak ada.
aku bilang ke aku bilang ke ibu, aku nanya, "Ibu, emang papa udah nggak ada?" Aku bilang gitu. Terus kata ibu katanya, "Iya udah nggak ada tapi dari kamu kecil." Terus aku bilang, "Ibu bohong, papa nggak ada dari 2017. Siapa yang bilang?" Kata ibu. Terus aku bilang, "Bibi, ini dia bilang kayak gini." Terus aku nanya ke kakakku yang cowok yang ketiga, kakakku bilang katanya, eee, "Kak, ngapain nanyain papa?" Katanya. "Orang hidup kamu juga di sana kan, bukan di sini, bukan sama mama juga, ngapain nanyain papa?" Kata gitu. Terus pokoknya banyak kata-kata yang emang bikin aku bener-bener sakit hati. Kayaknya pernah kakakku bilang yang cewek katanya kalau papa itu mirip kakakku yang ketiga. Ya udah aku cari di Facebook, aku minjem Facebook teman aku bilang kayak, "Pinjam Facebook dong," kata aku gitu. "Aku mau cari orang di Facebook." Aku cari Facebook mama, aku cari yang mirip papa. Bener-bener aku cari itu sampai bener-bener aku berhari-hari aku tuh kayak minta tolong temen aku cariin yang mirip papa. Suatu saat ada yang mirip papa, mirip kakakku. Ternyata pas aku cari tahu, di situ ada istri barunya juga. Ternyata iya itu papa aku, dan aku nyari sendiri juga makamnya sampai aku kayak ngerasa, kenapa kenapa, eee, kenapa sampai kayak gini aja nggak dikasih tahu gitu. Maksudnya tuh emang seaib itu kah atau gimana? Aku tuh udah semenderita itu loh kayak gitu-gitu. Aku selalu nge-keep masalah-masalah aku yang gak punya temen, aku selalu nge-keep apapun yang aku rasain dan apapun yang aku alamin aku selalu aku keep. 2019 aku sempat diruqyah sama ibu karena aku aneh, karena aku nggak bisa lepas dari mantanku itu, karena ibu aku udah ngesetujukan dari awal juga. Terus udah kayak gitu, aku diruqyah, tapi aku tuh aneh kenapa aku harus diruqyah, karena aku nggak kenapa-napa ya. Aku ngeliatin dia kayak ngeruqyah dan lain-lain tuh aku ngeliatin gitu, kayak kenapa harus diruqyah, kayak ngapain ngeruqyah gitu. Tapi aku tuh sama sekali aku nggak tahu tentang mental. Aku tuh buta banget tentang mental, aku nggak tahu. 2019 aku nggak ngerti apapun tentang mental. Setelah itu 2020 aku pernah sekali lari dari rumahku larinya tuh bener-bener lari nggak berhenti. Aku dari rumahku ke daerah Taman Makam Pahlawan, itu cukup jauh dan itu cuman lari sampai dempal kaki aku tuh sakit banget. Sudah kayak gitu aku nangis sambil nangis, tapi aku tuh nggak tahu kenapa. Sampai pada akhirnya aku besoknya setelah aku ditemuin sama orang, sama pos satpam yang ada di Taman Makam Pahlawan. Aku ditemuin sama dia dan dimintain nomor ibu aku ditelepon, ibu aku situ. Besoknya aku dibawa ke rumah sakit jiwa di Cisarua, aku nginep dulu sehari. Terus aku juga kayak, kenapa aku harus kesini gitu kan, kayak kenapa aku harus kesini, kan aku nggak gila gitu kan, karena aku nggak tahu tentang mental juga. Terus udah kayak gitu, eh eh, ibu aku tuh sampai bilang kayak, "Kamu kenapa sampai harus lari-lari kayak gitu?" Terus sampai pada akhirnya aku dibawa rumah sakit jiwa, terus tes IQ lah, banyak tes yang aku lewatin. Ternyata aku bipolar. Terus udah kayak gitu, aku pulang di rumah, tapi pas aku di rumah tetep pada nggak nerima aku. Jadi kayak sampai papa aku tuh bilang kayak, "Letik-letik geus gelo," katanya gitu-gitu. Terus ibu juga masih buta tentang mental juga kan. Ibu sampai bilang kayak, harus gimana, terus udah aja sendiri ke rumah sakitnya gitu-gitulah pokoknya. Terus ibu tuh selalu kayak, eee, dia nggak ngerti lah pokoknya tentang mental. Terus pada akhirnya, eee, ibuku juga ternyata terkena panik juga, karena ibu aku selalu mikir aku takut aku diambil sama
mamaku. Sampai si psikolognya tuh bilang ke aku kayak harus saling ngerti ya katanya. Soalnya kan ibu juga kena panik, kena kekhawatiran berlebihan. Jadi aku juga harus ngertiin ibu aku. Makanya aku lebih sering silent treatment ke siapapun. Sudah. Aku keluar dari zona itu lama banget guys. Kayak keluar dari zona itu mungkin bisa 2 tahunan aku buat keluar dari zona itu, karena kalau waktu SMA tuh di tangan aku tuh penuh sawah barcode, rambut aku rontok serontok-rontoknya. Pas aku cari tahu tentang mental yang didiagnosis itu, aku cari apa aku suka. Kayak aku suka angin, aku suka banyak hal. Jadi saat aku panik, saat aku ngerasa lagi tremor, aku tuh suka diem di di balkon. Aku suka kayak kalau angin lewat gitu-gitu. Paling kalaupun emang tremor banget, aku lebih suka sendiri dulu di rumah. Peran penting lingkungan itu benar-benar penting. Kalian punya pertemanan yang emang sangat ngaruh banget ke mental kita, ke apapun yang kita jalanin. Saat lingkungan itu ngedukung, kita pasti bisa survive. Kita pasti bisa benar-benar ngelewatinnya dengan mudah saat lingkungan itu ngedukung kita. Tapi saat lingkungan itu nggak ngedukung kita, itu yang bikin mental kita tuh jatuh. Pesan dari aku, jangan pernah kalian bilang mental orang lemah, karena kita nggak pernah tahu trauma apa yang mereka hadapin, trauma apa yang mereka hadapin, trauma apa yang mereka jalanin sampai mereka bisa sekuat sekarang. Jangan pernah sedikit pun kayak bilang orang aneh, itu bikin orang insecure banget. Serius deh. Tuh, kalau buat yang kayak aku, misalnya kalian relate sama aku, kalian harus tetap hidup. Kalian harus hidup lebih panjang. Kalian itu keren, kalian itu istimewa banget. Kalian itu punya power yang emang lebih dari orang lain, sampai kalian bisa hidup sampai sekarang.